potongan dari cerita Ramayana. Jadi ada suatu Rama dicuri istrinya, dibawa oleh Rahwana, dan itu Rama mencari ke sana. Dan yang saya lihat pertama kali adalah wayang Anoman. Kalau Anoman itu ada di sisi kanan, Simpingan namanya, jadi jejer itu. Kalau wayangnya itu bagus, Anomannya bagus, itu saya sampai Anoman itu keluar, saya tungguin terus. Tetapi kalau begitu melihat yang Anomannya itu jelek, saya terus pulang, nggak seneng. Mengapa kok seneng Anoman? Saya sendiri nggak tahu, karena saya ternyata Anoman itu adalah seorang kera putih yang sebagai jenderalnya kera, yang kalau ada tugas seorang Anoman itu tidak pernah selalu berhasil. Itulah jiwa Hanuman, dan dia tidak sombong, tidak itulah Hanuman. Ya makin setelah saya tahu, setelah saya bisa membuat wayang kulit beneran itu ya tambah senang, dan sampai sekarang semua wayang saya bisa membuat, tapi yang paling istimewa adalah Hanuman sampai sekarang. Paling istimewa. Selain itu ya bisa buat bagus semuanya bisa, tapi yang merasuk di dalam hati saya adalah Hanuman. Yang menginspirasi saya untuk wayang itu ya karena sejak kecil saya dulu sambil gembala kambing itu ya membuat wayang, tapi bukan dari kulit. Saya membuatnya dari daun singkong, itu saya buat wayang kulit. Guru saya itu tidak memberi motivasi kamu harus belajar ini supaya kamu mendirikan usaha, itu tidak ada di sana. Itu guru itu mengajarkan teknik ini, kalau gambar itu kalau mau hati yang bagus seperti ini hanya teknik saja. Tapi kalau motivasi tentang itu nggak ada. Kenapa saya bisa berkembang itu ya karena hobi itu tadi. Kalau hobi itu karena wayang sendiri artinya itu sebagai bayangan atau gambaran karakter seseorang atau gambaran kehidupan seseorang. Jadi orang yang bagus, orang yang jelek, orang yang cantik, orang yang jahat, itu ada di dalam wayang itu semua. Wayang kulit itu ada banyak macamnya. Itu menggambarkan orang hidup di dunia ini. Jadi di situ dipasang dalam bahasa wayang itu disimping kiri kanan. Yang satu rumah ini penuh, di tengahnya ada layar, dinamakan kelir. Di dalam kehidupan setiap hari, setiap manusia itu gambarannya wayang itu, kalau gambarannya orang hidup di dunia pas ditampilkan di layar itu. Kalau nggak ditampilkan di layar itu tidak menggambarkan kehidupan. Pertama kali orang-orang Jawa agamanya adalah agama Hindu. Agama Hindu, di situ di agama Hindu sudah ada wayang. Hanya wayangnya itu tidak seperti ini. Yang dipakai orang Jawa zaman dulu adalah wayang yang seperti sekarang yang ada di Bali. Mengapa ada wayang seperti ini? Mulainya sejak abad ke-14-15, yaitu kerajaan Islam di Jawa atau kerajaan Demak. Begitu Islam masuk, dipimpin oleh Wali Songo. Wali Songo itu membuat wayang kulit karena di dalam Islam tidak boleh yang berbentuk manusia itu, makanya di sini tidak menggambarkan manusia. Melihat bayangannya itu menggambarkan karakter bayangan manusia itu. Tapi kalau mau melihat karakter manusianya, itu bisa melihat dari warnanya. Kalau orang mempunyai karakter yang bagus itu hitam, emas, putih. Ada juga yang warnanya merah. Kadang-kadang ada wayang mukanya merah, di sini mukanya merah. Itu menggambarkan orang yang gampang emosi. Walaupun raksasa kalau mukanya itu warnanya itu emas, itu berarti biar raksasa itu bagus. Kira-kira itu.
zaman dulu itu untuk membuat wayang kulit itu memang penuh dengan upacara yang sangat sakral sebenarnya. Contohnya kalau membuat gunungan itu di situ orangnya harus berpuasa dan itu harus ada sesaji lengkap, dan itu juga sering saya jalani itu, tapi ada pesanan khusus kalau setiap hari ya tidak harus puasa, tidak harus, tapi bagi saya itu dipercaya juga boleh, tidak ya nggak apa-apa, tapi kenyataannya seperti itu. Di dalam gunungan itu selalu ada 3 orang, itu mengalami 3 zaman: lahir, hidup, nantinya akan mati ke sana. Makanya gunungan itu sebagai lambang orang hidup. Di dalam setiap daun ini perpaduan warna. Di situ menggambarkan bahwa orang hidup di dunia ini tidak boleh jalan sendiri-sendiri, harus interaktif dengan sesama hidup. Jadi tidak saling mencela, oh kamu kok biru, ini merah harus ikut ke biru, itu tidak. Merah ya biar merah, yang hijau ya biar hijau. Kalau semuanya itu bersatu akan menjadi sangat baik sekali dan harmonis itu. Terus ada lagi ular yang melilit pohon ini dinamakan kayu rinambatan hardowaliko. Kayu rinambatan hardowaliko yang artinya bahwa orang hidup di dunia itu harus selalu dekat dengan Tuhannya. Dekat dengan Tuhannya, jadi berpegangan teguh pada keyakinan, masing-masing pada Tuhannya ini. Gunungan ini buatnya paling lama sendiri, paling susah sendiri di sekian banyak wayang. Wayang itu memang umurnya udah lama sekali. Kenapa orang kok tertarik sampai saat ini? Itu karena dalam cerita wayang itu selalu mengikuti perkembangan. Dinamis, Mas. Dinamis. Artinya kalau untuk pertunjukan wayang mengikuti situasi atau keadaan zaman sekarang. Jadi umpamanya zaman sekarang musimnya orang banyak korupsi umpamanya. Di dalam wayang itu juga ada orang rebutan kikis atau rebutan negara. Di dalam wayang juga ada. Jadi nanti kalau umpamanya ada orang punya hajatan mantu atau apa, itu di dalam cerita wayang itu juga ada cerita dari itu. Makanya dari dulu sampai sekarang selalu aktual ceritanya, masih ada terus. Karena saya membuat wayang itu yang merupakan hobi, jadi saya tetap membuat yang bagus. Yang bagus karena sesuai dengan hati nurani saya, kesenangan saya. Kalau saya hanya buat yang souvenir itu rasanya di sini kurang mantep. Jadi saya tetap mantep yang itu walaupun dari segi ekonomi kurang. Itu. Now I remember. We must take care our culture. We must take care. Why? Because culture is the gift from the God. Karena pada zamannya dulu wayang itu dipakai sebagai media informasi atau penerangan, di mana seorang raja memberikan pesan kepada rakyatnya melalui dalang. Only human have culture. That's why we must take care that gift. We must take care it. Nah, kalau zaman sekarang ya menteri penerangan seperti itu, tapi zamannya dulu mempergunakan wayang itu sebagai media penerangan melalui juru informasinya ya seorang dalang. Itulah wayang kulit. Tetapi kalau nanti sudah pertunjukan selesai,
Itu yang jelek, yang bagus, kalau masuk kotak semuanya sama dengan orang hidup itu. Waktu di dunia itu yang jahat ya jahat, yang bagus-bagus, tapi kalau sudah masuk kotak semuanya itu akur, damai semuanya.